Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Malam hari ini saudara-saudara sekalian, saya akan kembali menyampaikan satu firman Tuhan yang adalah bagian kedua dari firman yang kita dengar pada hari Rison kemarin yang berbicara tentang is wa isyah atau laki-laki dan perempuan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya punya satu kebiasaan sebelum dan sesudah saya mengupload video firman Tuhan ke YouTube, saudara. Setelah saya membuat video firman Tuhan dan video itu jadi, sebelum saya upload ke YouTube, biasanya saya akan cek ulang apakah videonya itu lancar atau ada yang rusak. Nah, setelah saya pastikan video yang akan saya upload itu lancar dan baik, maka saya akan teruskan untuk mengupload video firman Tuhan. Dan nanti saudara, setelah saya mengupload video, begitu video itu sudah terupload, biasanya saya akan dengarkan sekali lagi untuk memastikan apakah ketika saya upload video itu tetap lancar dan tidak ada yang rusak. Ketika saya dengarkan dan saya tonton lagi video tentang is dan isyah yang saya upload untuk memastikan video dalam keadaan baik, di situ saya diberi satu hikmat lagi oleh Ruach HaKodes tentang peleburan dua kata is dan isyah yang sudah kita dengarkan pada hari Rison kemarin, saudara. Dan pada hari Rison kemarin kita diberitahu bahwa sebenarnya ketika laki-laki dan perempuan disatukan melalui pemberkatan perkawinan atau pernikahan dan kemudian menjadi satu daging, itu sebetulnya berarti juga sedang melebur kata is dan isyah menjadi satu. Sehingga tidak lagi menjadi kata yang berdiri sendiri-sendiri. Dan tidak juga menjadi dua kata is dan isyah yang ada kata penghubungnya dan. Tapi menjadi satu kata Ibrani yang ditulis dengan huruf Alef, Yod, Sin, dan He. Nah, saudara-saudara sekalian, hari Rison kemarin saya katakan saya tidak membunyikan 4 huruf ini dengan kata apapun. Karena 4 huruf Ibrani ini kemarin kita sudah diberitahu bahwa 4 huruf Ibrani Alef, Yod, Sin, dan He ini adalah gabungan dari dua kata is dan isyah. Tapi kalau 4 huruf ini saya bunyikan isyah yang artinya juga perempuan, itu juga bisa, saudara. Sekalipun di dalam kitab suci berbahasa Ibrani, isyah ditulis dengan 3 huruf Ibrani, yaitu Alef, Shin, dan He. Nah, tapi isyah yang dari 4 huruf Ibrani ini lebih kepada adjektif atau kata sifat seperti female, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, hari Rison kemarin saya sudah memberitahu 4 huruf ini tidak akan saya bunyikan. Karena 4 huruf ini dari gabungan dari 2 kata. Apa itu? Is dan isyah. Ketika is yang huruf Ibraninya itu Alef, Yod, Sin, dan isyah yang huruf Ibraninya Alef, Sin, He itu saya lebur jadi satu, jadilah 4 huruf Ibrani ini. Maka hari Rison kemarin saya katakan saya tidak membunyikan huruf ini. Tetapi kalau saya bunyikan 4 huruf ini dengan kata isyah yang artinya juga perempuan, itu juga bisa. Cuman isyah yang dari 4 huruf Ibrani ini lebih kepada kata sifat seperti female.
Nah, saudara-saudara sekalian, sebetulnya apa artinya Isyah yang ditulis dengan 4 huruf Ibrani ini? Yang pertama, Isyah yang ditulis dengan 4 huruf Ibrani ini sedang memberitahu kita bahwa kita semua, baik kita itu laki-laki maupun kita itu perempuan, kita semuanya akan menjadi mempelai wanitanya Yesua. Amin. Ya, jadi yang pertama, ketika dua kata is dan isyah itu saya lebur jadi satu, kemudian juga menjadi kata yang bisa dibunyikan dengan kata isyah juga, yang artinya juga perempuan, sekalipun perempuannya ini lebih kepada kata sifat, yaitu seperti female. Ternyata di balik peleburan dua kata is dan isyah ini masih memiliki makna, saudara, yang lebih dalam dari apa yang sudah kita dengar pada hari Rison kemarin. Dan di sini kita bisa melihat bahwa makna yang pertama, isyah itu artinya kita semua, baik kita laki-laki maupun perempuan, kita itu nantinya akan menjadi mempelai wanitanya Adonai Yesua. Dalam perjamuan kawin anak domba nanti, Yesua itu mempelai laki-laki kita. Berarti kita apanya? Mempelai wanitanya. Maka inilah kenapa Yesua mengatakan laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam perkawinan itu bukan lagi dua daging, tetapi satu daging. Dikatakan bukan lagi dua, tapi satu. Itu karena baik laki-laki maupun perempuan akan disebut mempelai wanita, sekalipun orangnya laki-laki. Itu akan disebut apa? Mempelai wanita. Maka kalau kita perhatikan di dalam kitab suci berbahasa Ibrani, seringkali ada kata atau kalimat dari Tuhan yang ditujukan kepada manusia, itu selalu memakai grammar feminin. Saya mengambil contoh di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal ketiga, secara khusus ayat ke-14b. Waktu itu ketika Bapak Yahweh suruh Mose mengatakan sesuatu kepada bangsa Israel, dalam bahasa Ibrani, perintah untuk mengatakan sesuatu kepada bangsa Israel di situ, itu ditulis dengan kata tomar, bukan dengan kata yomer. Karena perintah mengatakan sesuatu yang menggunakan kata tomar, ini grammarnya feminin, saudara, atau yang dianggap wanita. Coba kita buka kitab Shemot pasal ketiga ayat yang ke-14. Secara khusus saudara perhatikan ayat yang ke-14b. Di situ dikatakan, dan berfirmanlah Elohim kepada Mose, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Nah, coba sekarang kita perhatikan di depan ini, saudara. Ini yang kita baca tadi, saudara. Dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran 3 ayat 14b, kata mengatakan dalam kalimat engkau akan mengatakan hal ini dan seterusnya, dalam bahasa Ibrani, kata mengatakan ditulis dengan kata tomar. Ini ya, hurufnya ini, tau, alef, mem, dan res. Ini dibaca tomar. Kata tomar di sini, ini adalah perintah untuk mengatakan sesuatu yang grammarnya feminin atau untuk wanita, atau bisa juga dikatakan ditujukan untuk orang yang dianggap wanita. Ini karena apa, saudara? Karena bagi Bapak Yahweh yang adalah Tuhan, baik itu Mose maupun orang-orang Israel, itu dianggap feminin sekalipun gendernya maskulin. Artinya mau itu orang Israelnya perempuan, orang Israelnya laki-laki,
akan dianggap wanita semua. Karena baik orang-orang Israel ataupun kita yang ada di tempat ini, itu dianggap mempelai wanitanya Bapa Yahweh. Dan huruf tau di dalam kata tomar itu tertuju kepada gender feminin, sekalipun orangnya laki-laki. Ya, jadi sekali lagi kalau saudara perhatikan, ini ketika Bapak Yahweh berbicara kepada Mose, kemudian Mose memberitahu apa yang dikatakan Yahweh kepada dirinya, kepada orang-orang Israel. Itu tidak kebetulan. Bapak Yahweh mengatakan dengan kata tomar di sini. Kata tomar di sini ini adalah perintah untuk mengatakan sesuatu yang ditujukan untuk orang yang dianggap wanita. Karena bagi Bapak Yahweh, baik itu Mose, orang-orang Israel atau kita yang ada di tempat ini, mau saya, mau saudara yang perempuan, itu tetap akan dianggap sebagai wanita semua. Karena apa? Karena kita itu mempelainya Bapak Yahweh. Maka kalau kita membaca 10 Torah dalam bahasa Ibrani, perintah jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Yahweh, atau larangan-larangan yang Bapak Yahweh buat, di situ kalau saudara perhatikan itu selalu diawali dengan huruf tau. Ya, coba kita lihat saudara. Kita buka kitab Shemot pasal ke-20. Kita ambil beberapa Torah. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-7 di depan ini. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal ke-20 ayat yang ke-7, di situ dikatakan jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan. Coba saudara perhatikan, kata jangan menyebut ditulis dengan kata lo-tisya. Ini ya, lo-tisya. Nah sekarang saudara perhatikan kata tisya. Ini transliterasinya dan ini huruf Ibraninya. Kata tisya itu ditulis dengan huruf tau, sin, dan alef. Kata tisya dalam bahasa Ibrani itu diawali dengan huruf tau. Ini tidak kebetulan saudara. Ya. Lalu kita maju ke ayat yang ke-13. Di dalam kitab Keluaran 20 ayat 13, di situ dikatakan jangan membunuh. Kata jangan membunuh itu ditulis dengan kata lo tirsak. Nah sekarang saudara perhatikan kata tirsak ini. Ini diawali juga dengan huruf tau. Tau, res, sade, dan het. Sekarang coba saudara perhatikan. Tau ini huruf yang pertama ini dengan yang sebelumnya. Sama tidak kira-kira? Sama, karena sama-sama diawali dengan huruf tau. Lalu saya ambil satu contoh lagi. Saya tidak perlu ambil 10 saudara, karena nanti akan kepanjangan. Ya, tapi nanti saudara boleh buktikan. Kalau saudara punya 10 Torah yang ada huruf Ibraninya, setiap perintah untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Bapak Yahweh atau larangan-larangan itu selalu diawali dengan huruf tau. Dan ini tidak kebetulan. Saya coba ambil satu contoh lagi. Ayat 14-nya yang dikatakan jangan berzinah. Kata jangan berzinah di situ ditulis dengan kata lo tinab. Nah, saudara perhatikan kata tinab. Kata tinab di dalam bahasa Ibrani, huruf Ibraninya itu juga diawali dengan huruf tau. Jadi kalau saudara perhatikan nanti kata jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dalam bahasa Ibrani itu juga akan diawali dengan huruf tau semuanya. Jadi semua perintah jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Yahweh di dalam 10 Torah itu selalu diawali dengan huruf tau. Karena tau itu tertuju kepada gender feminin sekalipun orangnya laki-laki. Nah ini lain halnya dengan kata yomer. Yomer itu kata yang artinya mirip dengan kata tomar. Kata yang artinya juga berbicara tentang memperkatakan sesuatu. Bedanya tomar dan yomer, kalau tomar
Itu gampang. Ciri-cirinya begini, kalau tomar itu perintah mengatakan sesuatu yang ditujukan kepada manusia. Artinya yang ngomong Bapak Yahweh ditujukan kepada manusia. Maka tadi kalau saudara perhatikan, coba kembali ke Keluaran 3 ayat 14. Di situ dikatakan yang ayat 14b, engkau akan mengatakan hal ini kepada siapa itu? Bani Israel. Berarti tertujunya kepada siapa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Siapa manusianya? Orang-orang Israel. Bedanya tomar dan yomer. Kalau tomar itu perintah mengatakan sesuatu yang ditujukan untuk manusia, sedangkan yomer perintah mengatakan sesuatu yang ditujukan kepada kebalikannya. Kalau tadi kepada manusia, berarti ini sekarang kepada siapa? Kepada Tuhan. Contohnya tomar itu ada di Keluaran 3 ayat 14b. Kalau contohnya yomer itu ada di ayat 14a-nya. Ayat 14a, Mose itu sedang memberitahu orang-orang Israel bahwa Yahweh berfirman kepada dirinya. Pertanyaannya sekarang, yang berfirman siapa? Yahweh atau orang-orang Israel? Yahweh. Berarti penjelasannya Mose kepada orang-orang Israel itu tertuju kepada Tuhan. Paham saudara? Ya, jadi kalau saudara perhatikan ayat 14a, Mose itu sedang memberitahu orang-orang Israel bahwa Yahweh itu berfirman kepada dirinya. Sekali lagi, jadi yang berfirman siapa? Bapak Yahweh. Nah, berarti penjelasannya Mose kepada orang-orang Israel itu tertuju kepada Tuhan. Nah, penjelasan yang tertuju kepada Tuhan itu pakainya kata yomer. Karena Bapak Yahweh itu sebagai mempelai laki-laki atau maskulin. Jadi bedanya di situ saudara. Kalau tomar itu ditujukan kepada orang yang dianggap wanita, seperti manusia, saudara dan saya dan bangsa Israel, itu akan selalu menggunakan kata tomar. Maka kalau saudara perhatikan dalam bahasa Ibrani ayat 14b, kalimat engkau akan mengatakan hal ini kepada bangsa Israel, itu bahasa Ibrania koh tomar. Nah, tomar itu artinya perintah untuk mengatakan sesuatu tapi arahnya kepada manusia. Sedangkan yomer kebalikannya kepada Bapak Yahweh atau kepada Tuhan. Ya, karena Bapak Yahweh itu sebagai mempelai laki-laki atau maskulin. Sedangkan ayat 14b, Mose itu sedang memberitahu kepada bangsa Israel bahwa Yahweh itu suruh aku berbicara ke kamu atau berbicara kepada orang-orang Israel. Nah, berarti penjelasannya Mose itu tertuju kepada bangsa Israel atau kepada manusia. Dan penjelasan yang tertuju kepada manusia pakainya kata tomar. Karena manusia itu mempelai wanitanya Bapak Yahweh. Jadi saudara, huruf yod di dalam kata yomer itu untuk yang gendernya maskulin. Maka kalau saudara perhatikan, nama juru selamat kita itu namanya siapa? Yesua. Nama juru selamat kita namanya Yesua, bukan Tesua. Karena apa saudara? Pakainya huruf yod, bukan pakai huruf tau. Yesua seperti yang saudara lihat di depan meja min kama aser ini, itu hurufnya Yesua itu yod, sin, waw, ayin. Bukan tau, sin, waw, ayin, bukan. Tapi yod, sin, waw, ayin. Dibacanya Yesua, bukan Tesua. Karena yod di dalam kata yomer itu untuk gender maskulin. Maka juru selamat itu namanya Yesua, bukan Tesua. Karena Yesua laki-laki atau maskulin.
Dan nama Yesua itu sebetulnya juga bisa diartikan dia laki-laki yang menyelamatkan. Cuman arti ini jarang orang yang tahu, karena arti yang banyak dikenal orang dari nama Yesua itu hanya Yesua itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam nama Yesua yang ditulis dengan huruf Ibrani Yod Sin Waw Ayin, huruf Yod di dalam nama Yesua selain representasi atau mewakili Yahweh sendiri, Yod di situ juga sedang menunjukkan bahwa juru selamat yang namanya Yesua itu laki-laki, gitu loh saudara. Jadi melalui kata tomar kita tahu bahwa ketika kita dianggap perempuan sekalipun kita itu laki-laki, itu karena kita dianggap sebagai mempelai wanitanya Bapa Yahweh. Dan melalui peleburan kata Is dan Isyah yang di dalamnya ada Bapa Yahweh. Jadi jika tidak ada Yahweh di dalam manusia, nantinya siapapun manusianya itu tidak akan bisa menjadi mempelai wanitanya Yesua. Kita perhatikan ini baik-baik. Melalui peleburan kata Is dan Isyah yang di dalamnya ada Bapa Yahweh. Jadi Is dan Isyah ini ya, ini Is dan ini Isyah ketika dilebur jadi satu jadinya seperti ini. Dan tidak kebetulan ketika dilebur ada siapa ini? Ada Yahweh, ada Bapa Yahweh. Jadi jika tidak ada Yahweh di dalam manusia, nantinya siapapun itu manusianya tidak akan pernah bisa menjadi mempelai wanitanya Yesua. Jadi saudara yang mendengarkan ini, saya katakan saudara boleh saja menolak Bapak Yahweh dan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya katakan itu hakmu ketika tiket keselamatan itu sekarang sedang dibagikan. Terimalah Yahweh dan terimalah Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan diselamatkan. Saya katakan sekali lagi, menerima atau menolak Yesua dan Yahweh itu menjadi hak saudara. Engkau boleh-boleh saja menolak Bapa Yahweh dan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi saya katakan engkau juga harus menerima konsekuensinya. Bahwa ketika Yesua datang nanti, engkau tidak akan pernah menjadi mempelai wanitanya Yesua. Karena apa? Karena semua mempelai wanitanya Yesua itu harus ada rohnya Bapaknya di dalam dirinya. Dan ini sesuai dengan kitab Gilyahna atau kitab Wahyu 14 ayat yang pertama. Bahwa orang-orang yang akan diselamatkan Yesua pada saat kedatangannya nanti adalah orang-orang yang di dahinya itu ada nama Bapaknya Yahweh. Jadi menolak Yahweh, menolak Yesua, tidak akan pernah ada keselamatan. Wah, kok keras ya? Ya memang seperti itu, jangan protes sama saya. Karena yang ngomong ini bukan saya hanya nyomot apa kata firman yang dikatakan di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu 14 ayat yang pertama. Menolak Yahweh, menolak Yesua, tidak akan pernah ada yang namanya keselamatan. Ini tidak kebetulan saudara. Di dalam peleburan dua kata Is dan Isyah kemudian menjadi satu kata dalam bahasa Ibrani yang ditulis dengan huruf Alef, Yod, Sin dan He. Dan ternyata setelah dilebur di situ ada Bapa Yahweh. Ini sangat jelas memberitahu kita bahwa jika tidak ada Yahweh di dalam manusia, nantinya siapapun manusianya itu, mau dia seorang pendeta besar sekalipun, tapi kalau dia menolak Yahweh dan dia menolak Yesua, tidak akan pernah dijadikan sebagai mempelai wanitanya
Yesua. Tidak akan bisa. Karena satu syarat orang bisa menjadi mempelai wanitanya Yesua, di dalam orang itu harus ada roh Bapaknya dulu. Dan ini persis seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Gileadna atau kitab Wahyu 14 ayat yang pertama. Bahwa orang-orang yang ada bersama dengan Yesua, itu artinya orang-orang yang diselamatkan Yesua. Waktu Yohanan dibuang ke Pulau Patmos, dia dibawa dalam satu pemandangan alam roh. Di situ dia melihat Yesua berdiri bersama dengan 144.000 orang. Dan Yohanan juga melihat di dahi 144.000 orang itu ada nama Bapaknya Yahweh. Jadi saya harus mengatakan dengan tegas, menolak Yahweh, menolak Yesua tidak akan bisa menjadi mempelai wanitanya Yesua. Siapapun itu manusianya. Mau dia seorang pendeta besar sekalipun atau dia jemaat biasa, pokok kalau firman sudah mengatakan menolak Yahweh, menolak Yesua, tidak akan ada yang namanya keselamatan. Nah, ini yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin setelah kita tahu bahwa di dalam peleburan kata is dan isyah yang artinya laki-laki dan perempuan, di situ ada Bapa Yahweh. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya begini, saudara. Pak, berarti di dalam perkawinan siapapun, baik itu orang yang percaya Yahweh atau tidak, di dalam perkawinan mereka ada Yahweh juga. Kan laki-laki dan perempuan yang melebur dalam perkawinan tidak hanya orang yang percaya Yahweh. Ya, mungkin tadi ketika kita mendengar di dalam peleburan kata is dan isyah yang artinya laki-laki, ketika kata is dan isyah itu melebur jadi satu, di situ kan ada siapa tadi? Ada Bapak Yahweh. Mungkin timbul pertanyaan dari kita begini, Pak, berarti di dalam perkawinan siapapun, baik itu orang yang percaya Yahweh atau tidak, di dalam perkawinan mereka berarti ada Yahweh juga. Kan laki-laki dan perempuan yang melebur dalam perkawinan itu tidak hanya orang yang percaya Bapak Yahweh. Benar, saudara? Setuju enggak ini? Halo, paham enggak saudara maksudnya? Orang yang melebur dalam perkawinan, laki-laki dan perempuan yang melebur dalam perkawinan, itu apa cuman anaknya Bapak Yahweh? Tidak. Tetapi orang-orang dari Bani Kedar, orang-orang dari iman percaya lain, mereka juga laki-laki dan perempuan yang melebur jadi satu dalam perkawinan. Tapi kita sudah diberitahu bahwa ternyata ketika laki-laki dan perempuan melebur jadi satu dalam perkawinan, di situ ada siapa? Bapak Yahweh. Nah, berarti dalam perkawinan siapapun, apa ada Bapak Yahweh juga? Saya katakan benar. Ya, di dalam perkawinan mereka yang tidak percaya Yahweh juga ada Bapak Yahweh. Kita harus hati-hati, saudara. Karena apa? Jangan sampai kita jadi orang percaya Bapak Yahweh. Kita cuman fanatik, tapi kita tidak pernah mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Ya, kita jangan hanya berkata, pokok kalau orang yang tidak percaya Yahweh kawin, di situ tidak ada Yahweh. Jangan kita mengatakan serta-merta seperti ini. Karena sekali lagi, saudara, dalam peleburan kata is dan isyah itu ada siapa? Yahweh. Nah, itu artinya mau yang melebur itu laki-laki dan perempuan yang percaya Yahweh atau tidak, di dalam perkawinannya tetap ada siapa? Bapak Yahweh. Jadi benar, di dalam perkawinan mereka yang tidak percaya Yahweh itu juga ada Bapak Yahweh. Di dalam perkawinan siapapun ada Bapak Yahweh di sana. Karena laki-laki dan perempuan yang diciptakan Bapak Yahweh yang kemudian melebur dalam perkawinan, kan tidak hanya orang yang percaya Bapak Yahweh.
Orang yang menikah itu apa cuman orang yang percaya Yahweh? Kan enggak. Ya, orang-orang dari semua iman percaya, mereka semuanya juga menikah. Coba saudara perhatikan gambar yang di depan ini, ya. Orang yang ada di gambar ini, orang yang percaya Yahweh atau tidak? Kira-kira? Belum tentu. Bagaimana kalau ternyata perempuannya ini orang percaya Yahweh, terus dapat orang yang tidak percaya Yahweh? Bisa enggak kira-kira? Bisa, ya. Dijual berarti ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita menyimpulkan secara cepat melalui gambar ini, memang bisa dikatakan bahwa orang-orang yang ada di dalam gambar ini bukan orang yang percaya Yahweh. Dilihat dari apanya? Dilihat dari yang pertama apa ini? Prosesi perkawinannya. Ini jelas bukan pola iman kita. Kemudian dilihat dari aksesoris pakaian yang mereka pakai. Ini jelas bukan aksesoris milik kita, saudara. Ya, tetapi dari iman seberang. Tetapi yang jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang menciptakan mereka? Jawab yang tegas, siapa yang menciptakan? Bapak Yahweh juga. Ya. Jadi di dalam perkawinan siapapun, itu sebetulnya ada Bapak Yahweh di dalam perkawinan mereka. Karena mereka juga Is dan Isyah, laki-laki dan perempuan yang dilebur jadi satu. Sebetulnya saya katakan juga mereka itu juga punya perekat abadi di dalam perkawinannya, yaitu Bapak Yahweh. Tetapi yang jadi pertanyaannya, tapi kenapa masih ada perceraian kalau di dalam perkawinan setiap orang ada Bapak Yahweh? Hari Rison kemarin saudara, kita diberitahu bahwa ketika tidak ada Bapak Yahweh di dalam hidup perkawinan seseorang, maka yang ada apa? Masih ingat enggak? Ketika tidak ada Bapak Yahweh di dalam hidup perkawinan seseorang, yang ada apa? Yang ada itu es atau api, yaitu api yang akan membinasakan atau menghancurkan perkawinan. Dan tidak menutup kemungkinan api itu akan membawa perkawinan kepada perceraian. Sampai di sini saudara, mungkin ada di antara kita yang berpikir, Pak, berarti kalau perkawinannya diberkati Bapak Yahweh, kalau begitu tidak ada yang cerai ya Pak? Saya katakan belum tentu. Karena ada juga orang yang percaya Bapak Yahweh, orang sudah di dalam Bapak Yahweh, dan pada saat menikah diberkati di dalam siapa? Nama Yahweh, nama Yesua dan Ruach HaKodes, tapi juga divorce atau juga bercerai. Jadi belum tentu, sekalipun diberkati dalam nama Yahweh, nama Yesua dan Ruach HaKodes, ternyata belum tentu, karena ada juga orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, pernikahan atau perkawinannya diberkati oleh seorang gembala yang percaya kepada Yahweh, tapi tetap juga apa? Divorce atau bercerai. Jadi kenapa masih ada perceraian kalau di dalam perkawinan setiap orang ada Bapak Yahweh? Masih adanya perceraian di dalam setiap perkawinan orang yang di dalamnya sebetulnya sudah ada Bapak Yahweh. Itu yang pertama, karena manusianya menyingkirkan Yahweh pada saat menolak Yahweh. Otomatis saudara, karena Bapak Yahweh ditolak, maka yang menjadi perekat abadi di dalam perkawinan seseorang itu tidak ada. Ya, jadi otomatis karena Bapak Yahweh itu ditolak, maka yang menjadi perekat abadi dalam perkawinan seseorang itu tidak ada. Wong yang jadi perekat abadinya Bapak Yahweh diapain ini? Di-reject, ditolak. Maka inilah yang menyebabkan perceraian.
Tapi mungkin sampai di sini ada di antara kita yang bertanya lagi. Lah tapi katanya ada orang yang sudah percaya Yahweh, tapi masih ada yang cerai. Ini bagaimana? Katanya juga di dalam perkawinan siapapun di situ ada Bapa Yahweh. Karena di dalam peleburan laki-laki dan perempuan ada Yahweh. Tapi kok masih ada Pak yang cerai? Nah ini kenapa? Masih adanya orang yang bercerai sekalipun di dalam peleburan laki-laki dan perempuan di situ ada Bapa Yahweh. Ini karena manusianya sendiri yang merusak hidup perkawinannya dengan memilih perceraian. Ya. Manusia itu bisa memilih perceraian sekalipun Yesus melarang. Bahkan saya nonton di YouTube ada banyak pasangan suami istri itu yang rela antri panas-panasan menunggu sidang perceraiannya di kantor pengadilan agama. Ya. Nah ini kenapa saudara? Karena manusia itu merusak hidup perkawinannya sendiri dengan memilih perceraian. Kalau Yesua tidak menghendaki perceraian. Tapi kalau Yesua itu mengatakan apa? Apa yang sudah dipersatukan Elohim jangan diceraikan manusia. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa Pak? Katanya dalam peleburan laki-laki dan perempuan di situ ada Yahweh. Bahkan yang menikah itu juga orang yang percaya Bapa Yahweh. Tapi kenyataannya kok masih ada yang cerai. Ya karena ini. Karena manusianya sendiri yang merusak hidup perkawinannya dengan memilih perceraian. Manusia itu bisa memilih perceraian sekalipun Yesua melarang. Bahkan tadi saya katakan saya pernah nonton di YouTube. Orang suami istri pasangan-pasangan gitu saudara. Itu rela antri panas-panasan di kantor pengadilan agama. Cuma nunggu apa? Nunggu sidang gugatan cerainya. Ya coba saya ajak saudara nonton videonya ya. Tidak lama videonya. Coba kita lihat video ini. Coba perhatikan. Ini antrian ratusan orang proses perceraian yang mau cerai. Agama Soreang Kabupaten Bandung viral di media sosial. Dalam video tersebut ini terpantau Bandung, antrian warga mengular dari halaman depan hingga ke halaman belakang kantor pengadilan agama Soreang. Rabu pagi, suasana kantor pengadilan agama ini Soreang halaman terpantau masih ramai oleh warga yang mengurus proses perceraian. Jadi yang antri cerai itu dari belakang sampai depan muter lagi. Sejak pukul saking tak cukup tempatnya. Salah satu warga yang sedang mengurus proses perceraian adalah Dian. Perempuan berusia 24 tahun ini mengaku akan menjalani sidang perdana proses perceraian di Pengadilan Agama Soreang. Dian menyebut ada sejumlah faktor yang menjadi alasan ia menggugat cerai. Selain sudah tidak ada kecocokan, faktor ekonomi juga menjadi alasan kuat dirinya mengakhiri rumah tangga yang telah dibina selama 8 tahun. Udah karena nggak cocok aja sih. Sama pengurangan dari ekonomi juga. Ya banyak lah. Nggak kalau misalkan kerja sih ya kerja normal, kerja biasa. Cuman dari gaji ya tidak mencukupi. Ya jadi ditambah sekarang kan biasanya dalam sehari itu kan kadang suka adalah tambah-tambah dikarenakan sekarang lagi kayak gini kan jadi nggak ada bantuan jadi tambah susah gitu. Humas Pengadilan Agama Soreang Suharja mengatakan pengajuan perceraian di wilayah Kabupaten Bandung mengalami peningkatan di masa pandemi COVID-19. Setiap hari rata-rata ada 150 gugatan yang diajukan yang dilatar belakangi faktor ekonomi dampak dari COVID-19. Dan pada saat Juli masuk, itu kurang lebih setelah normal kembali, itu kurang lebih sekitar 1.102 perkara masuk per bulan. Ya, coba saudara jadi bayangkan 1.100 perkara cerai. Normalnya itu kurang lebih sekitar 700 sampai 900 perkara. Menjadi lonjakannya kurang lebih sekitar 30%-an lah dari angka sebelumnya. Terkait video antrean yang viral, Suharja mengatakan hal tersebut terjadi karena penundaan jadwal sidang akibat libur panjang akhir pekan. Selain itu, 4 ruang sidang yang ada hanya mampu melayani maksimal 150 persidangan per hari.
Agar tidak terjadi lagi antrean saudara panjang di saat perhatikan pandemi ini. COVID-19, Antri pihak Pengadilan Agama panas-panasan Soreang cuman sudah untuk melakukan cerai, beberapa saudara. Nunggu antisipasi, sidang gugatan diantaranya cerai. dengan membuka pendaftaran lebih awal. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, setelah kita nonton ini saudara, kita bisa menyimpulkan manusia itu bisa memilih untuk bercerai. Karena kenyataannya banyak yang bercerai. Ini saya katakan bukan soal boleh atau tidak boleh bercerai, tapi soal bisa atau tidak bisa. Kalau kita mengacu kepada ucapan Yesua yang dikatakan apa yang sudah dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan manusia, berarti boleh cerai enggak kalau begitu? Enggak boleh. Jadi ini bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi soal bisa atau tidak bisa. Dan manusia bisa memilih perceraian sekalipun Yesua melarang. Cuman pertanyaannya kenapa manusia bisa memilih perceraian, atau kenapa manusia bisa milih cerai sehingga ada perceraian? Ini tidak lain karena manusia itu sebetulnya dikasih free will atau kehendak bebas oleh Bapa Yahweh. Tinggal orang itu mau pakai free will-nya atau tidak. Kalau manusia menghormati perintah Yesua bahwa apa yang sudah dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan manusia, ya manusia akan mengekang free will atau kehendak bebasnya. Itu dengan catatan kalau orang menghormati perintahnya Yesua. Yesua kan sudah ngomong apa yang sudah dipersatukan oleh Elohim, jangan manusia menceraikannya. Nah, kalau manusianya itu bisa menghormati perintahnya Yesua, maka manusianya tidak akan menggunakan free will-nya. Dia tidak akan pakai kehendak bebasnya, tetapi dia akan kekang free will-nya. Sehingga dia akan memilih memperbaiki hidup perkawinannya sehingga tidak terjadi perceraian. Tapi kalau manusia tidak menghormati perintah Yesua supaya jangan bercerai, ya otomatis akan memilih apa? Free will atau kehendak bebasnya. Jadi ini kenapa masih ada perceraian sekalipun sebetulnya ada Bapa Yahweh di dalam peleburan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Karena Bapa Yahweh yang menjadi perekat abadinya, yang pertama itu Bapa Yahweh yang jadi perekat abadinya diapain tadi? Di-reject, ditolak. Dan yang kedua, manusia itu lebih memilih memfasilitasi free will atau kehendak bebasnya ketimbang memperbaiki hidup perkawinan yang rusak. Ini termasuk free will atau kehendak bebas menerima Bapa Yahweh dan Yesua atau tidak. Manusia dikasih tiket keselamatan itu melalui nama Yahweh dan nama Yesua. Manusia mau terima, ya dia selamat. Tapi ketika manusia ini aku kasih tiket keselamatan, terimalah Yahweh, terimalah Yesua dan lakukan firman, maka kamu akan diselamatkan. Tapi ternyata ketika manusia itu tidak mau menerima, ya enggak apa-apa, tiket keselamatan itu akan dikasih kepada orang lain yang mau terima. Bapak Yahweh itu tidak pernah memaksa. Karena Bapak Yahweh itu sebetulnya memberikan apa kepada setiap orang? Apa ini? Free will atau kehendak bebas. Setiap orang dikasih satu kehendak bebas. Tak kasih tiket keselamatan, percaya Yahweh, percaya Yesua, lakukan firman, kamu selamat. Dilakukan selamat enggak berarti? Selamat. Tapi kalau tidak dilakukan, ya enggak apa-apa. Tiket keselamatan itu akan diberikan kepada orang lain. Tapi orang yang menolak tiket keselamatan itu, dia harus mau tidak mau menerima konsekuensinya bahwa dia tidak akan pernah diselamatkan. Jadi ini jawaban dari pertanyaan, kalau sudah ada Yahweh, kenyataannya kok masih ada perceraian?
Itu karena Bapak Yahweh yang menjadi perekat abadinya diapain tadi? Ditolak. Tapi kalau orang itu tidak menolak Yahweh, tapi masih ada perceraian, itu tidak lain karena orang tersebut lebih memilih memfasilitasi free will atau kehendak bebasnya ketimbang memperbaiki hidup perkawinannya yang rusak. Maka di sini saudara, sangat penting bagi kita itu selalu mengundang Ruach HaKodes atau Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Secara khusus hadir di dalam hidup perkawinan. Supaya apa? Supaya Ruach HaKodes itu ikut menjaga hidup perkawinan. Sehingga ketika Ruach HaKodes itu ikut menjaga hidup perkawinan seseorang, maka hanya kematianlah yang akan memisahkan, dan kedatangan Yesualah yang akan membawa dan tetap mempersatukan manusia di Syamayim Bapanya, sehingga tidak ada lagi perceraian, tapi kita semua akan menjadi mempelai-mempelai wanitanya Yesua. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa, kita akan akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.